Selamat datang. Salam bahagia ketemu lagi di channel Pasu. Halo teman-teman, kami bertiga adalah sahabat setia. Pada hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Sebelum belajar ada baiknya kita kenalan dulu yuk. Hei teman-teman, namaku adalah Dini. Aku suka bercerita dan menggambar. Hei teman-teman, namaku adalah Dino. Aku suka cerita dan menulis. Hei teman-teman, namaku adalah Dina. Aku suka menggambar dan menulis. Pada suatu hari, di desa terlihat sepi, kendaraan juga sangat sedikit sekali yang lewat. Desa mereka sangat sepi dan terasa aneh, karena tidak seperti biasa, hanya terdengar suara kicauan burung saja. Halo Dino dan Dini, hari ini desa kita terasa sepi kendaraan yang melintas, dan suara burung jadi terdengar jelas. Ada apa ya? Oh Dina, kamu tidak tahu ya, kalau sekarang adalah hari libur sekolah, jadi banyak yang keluar kota untuk liburan. Di Indonesia ini banyak sekali kota-kota yang indah untuk dikunjungi, seperti Bali, Yogyakarta, Padang, dan Papua. Benar sekali Dino, aku ingat waktu pelajaran di sekolah kemarin, bahwa Indonesia itu kaya adat dan suku, pulaunya juga ada ribuan, dan semuanya indah-indah dan beragam budaya. Setiap suku mereka mempertahankan adat istiadat suku mereka, agar selalu dikenang dan dicintai generasi selanjutnya. Benar sekali Dini, yuk kita bercerita tentang adat dan suku yang ada di Indonesia. Perbedaan suku dan budaya di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor seperti bentuk negara kepulauan yang memisahkan masyarakat, kondisi alam berbeda di tiap wilayah, sejarah panjang yang melibatkan kerajaan dan penjajahan, serta kemajuan transportasi dan komunikasi yang berbeda-beda seiring waktu. Faktor-faktor ini menciptakan keragaman masyarakat karena isolasi geografis, adaptasi terhadap lingkungan, dan interaksi dengan kebudayaan luar. Faktor-faktor utama penyebab perbedaan suku adat dan budaya di Indonesia. Bentuk negara kepulauan, sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang terpisah, kondisi geografis ini menjadi alasan utama terjadinya perbedaan suku bangsa dan budaya di setiap daerah. Kondisi alam yang berbeda, setiap pulau atau wilayah di Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, seperti iklim dan lingkungan hidup. Hal ini memengaruhi cara hidup masyarakat dan perkembangan adat istiadat mereka. Sejarah, era kerajaan, masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit membentuk pusat-pusat peradaban dan memunculkan berbagai suku bangsa. Masa penjajahan, penjajah dari berbagai bangsa membawa pengaruh budaya mereka ke wilayah kekuasaannya, yang kemudian memunculkan akulturasi dan membentuk identitas budaya baru. Pasca kemerdekaan, program transmigrasi juga berperan dalam menciptakan keberagaman suku di berbagai wilayah karena perpindahan penduduk antar pulau. Transportasi dan komunikasi, tingkat kemajuan transportasi dan komunikasi yang tidak merata di seluruh wilayah juga memengaruhi perbedaan budaya. Keterbatasan akses di daerah terpencil dapat membuat masyarakat lebih mempertahankan cara hidup tradisional, sementara daerah maju lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, tingkat dan cara masyarakat dalam menerima perubahan atau ide-ide baru juga berkontribusi pada keberagaman budaya. Pengaruh kebudayaan asing, interaksi dan adaptasi masyarakat terhadap pengaruh kebudayaan asing dengan corak yang berbeda juga menjadi penyebab lain. Wow, hebat kamu Dino, bisa tahu sedetil itu. Iyalah Dina, kita harus tahu tentang negara kita. Menurut kamu Dino, suku apa yang tertua di Indonesia? Suku tertua di Indonesia adalah suku Wajak, yang keberadaannya didasarkan pada penemuan fosil manusia purba Homo sapiens wajakensis di Tulungagung, Jawa Timur, yang diperkirakan hidup antara 500.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. Selain suku Wajak, suku lain yang juga dianggap tua adalah suku Mentawai, sejak 500 SM, suku Kerinci, lebih dari 10.000 tahun lalu, serta ras Papua Melanesia.
Suku Wajak. Lokasi, Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Periode, ditemukan fosil Homo sapiens wajakensis yang diperkirakan hidup 500.000 hingga 1 juta tahun lalu. Penemuan, fosil ditemukan oleh B.D. von Rietschelten pada tahun 1888. Karakteristik, menunjukkan kesamaan dengan penduduk asli aborigin, dan dianggap telah mencapai tingkat peradaban yang tinggi, terlihat dari ritual penguburan. Keterangan, suku Wajak menghilang secara misterius sekitar 73.000 tahun yang lalu, dengan teori yang menyebutkan kemungkinan akibat letusan Gunung Toba atau migrasi ke wilayah lain. Suku lain yang dianggap tertua, suku Mentawai, mendiami Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sejak 500 SM dan memiliki fondasi budaya yang kuat. Suku Kerinci, tinggal di dataran tinggi Bukit Barisan, Jambi, dengan bukti keberadaan manusia purba lebih dari 10.000 tahun lalu. Ras Papua Melanesia, merupakan nenek moyang pertama yang mendiami Nusantara. Menurut kalian suku apa yang terbanyak di Indonesia? Suku dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia adalah suku Jawa, yang memiliki populasi sekitar 40,2% dari total penduduk Indonesia. Suku Jawa juga merupakan suku yang penduduknya tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Data populasi suku terbanyak di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Suku Jawa, sekitar 40,05% dari total penduduk Indonesia. Suku Sunda, menduduki peringkat kedua dengan sekitar 15,50% dari total penduduk Indonesia. Suku Batak, berada di posisi ketiga dengan sekitar 3,58%. Suku asal Sulawesi, terdiri dari beberapa suku seperti Bugis, Mandar, Toraja, Makassar, Buton, Minahasa, Talaut, dan Balaesan, dengan total populasi sekitar 3,22%. Ya seru juga ya kalau kita kenal dengan aneka ragam suku di negara kita. Beberapa suku paling unik di Indonesia karena tradisi atau gaya hidupnya yang khas adalah suku Korowai, Papua, dengan rumah pohonnya, suku Baduy, Banten, yang menolak modernisasi, suku Asmat, Papua, yang terkenal dengan seni pahatnya dan menghormati leluhur, suku Dani, Papua, yang terkenal dengan tradisi potong jari, serta suku Sumba dengan upacara pasolannya. Berikut adalah beberapa suku unik di Indonesia beserta ciri khasnya. Suku dengan tradisi arsitektur unik. Suku Korowai, Papua. Suku ini membangun rumah tinggal di atas pohon dengan ketinggian mencapai 50 meter dari permukaan tanah untuk melindungi diri dari hewan buas dan banjir. Suku Amungme, Papua, memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan gunung dan lingkungan. Mereka menganggap gunung sebagai tempat suci yang harus dijaga. Suku dengan tradisi kehidupan khas. Suku Baduy, Banten, menolak modernisasi. Mereka hidup tanpa listrik, kendaraan, dan lebih memilih mempertahankan kesederhanaan serta hutan. Suku Kubu, Anak Dalam, Jambi. Suku ini hidup secara nomaden, berpindah-pindah tempat, dan masih menganut sistem kepercayaan tradisional. Suku dengan tradisi ekstrim atau unik. Suku Dani, Papua, memiliki tradisi potong jari yang merupakan simbol ikatan dan duka cita mendalam ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Suku Asmat, Papua. Suku ini telah mendunia karena seni pahat patung mereka yang menghormati leluhur dan alam. Suku Sumba, NTT, dikenal dengan upacara pasola, sebuah perang tombak menggunakan tombak kayu yang dilemparkan oleh penunggang kuda di lapangan terbuka. Suku dengan tradisi budaya lainnya. Suku Mandar, Sulawesi Barat, dikenal sebagai pelaut ulung dengan perahu bercadik tradisional yang cepat dan juga memiliki tradisi unik seperti sayang patudu atau kuda menari. Wow, Indonesia hebat ya, sukunya banyak. Tentu juga banyak budaya dan adatnya banyak juga, berupa makanan, pakaian, rumah dan senjata di setiap daerah. Jenis-jenis budaya yang berbeda di Indonesia meliputi keberagaman suku, rumah adat,
pakaian tradisional, upacara adat, bahasa daerah, seni musik dan tarian, makanan khas, serta sistem teknologi dan ekonomi. Keragaman ini mencerminkan kekayaan bangsa yang terdiri dari lebih dari 300 kelompok etnik dengan budaya unik, seperti batik dari Jawa, tari jaipong dari Sunda, dan upacara ngaben dari Bali. Berikut adalah beberapa jenis budaya yang berbeda di Indonesia. Rumah adat. Setiap daerah memiliki rumah adat dengan arsitektur khas yang berbeda-beda. Contoh, rumah joglo, Jawa, rumah honai, Papua, dan rumah panjang, Dayak. Pakaian tradisional. Pakaian adat merupakan simbol identitas budaya suatu daerah yang digunakan dalam berbagai perayaan. Contoh, batik, Jawa, ulos, Batak, dan pakaian adat Aceh yang tertutup. Upacara adat. Upacara adat adalah serangkaian kegiatan yang terikat aturan adat istiadat dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Contoh, karapan sapi, Madura, upacara ngaben, Bali, dan ritual tiwah, Kalimantan Tengah. Bahasa daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing, yang menjadi kekayaan linguistik bangsa Indonesia. Contoh, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Seni musik dan tarian. Indonesia kaya akan seni musik dan tarian tradisional yang lahir dari ekspresi masyarakat daerah. Contoh, angklung, Sunda, tari kecak, Bali, tari saman, Aceh, dan tari kancet Papatai, Dayak. Makanan khas. Kekayaan rempah dan hasil alam Indonesia melahirkan berbagai makanan khas dengan cita rasa unik di setiap daerah. Contoh, sate Madura dan bebek bumbu hitam, Madura, batik, Jawa. Senjata tradisional. Senjata tradisional seringkali menjadi simbol kekuatan dan kekuasaan, serta menjadi bagian dari identitas daerah. Contoh, keris, Jawa, parang, Dayak. Agama dan keyakinan. Indonesia mengakui 6 agama besar, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai kepercayaan tradisional yang berbeda-beda di setiap daerah. Wah, aku makin bangga jadi orang Indonesia. Selain kaya suku, budaya, Indonesia juga kaya akan hasil alam. Kekayaan alam Indonesia sangat beragam dan meliputi sumber daya hayati, seperti hutan dengan kayu dan flora, fauna, hasil laut seperti ikan dan rumput laut, serta hasil pertanian dan perkebunan seperti padi dan kelapa sawit, sumber daya tambang, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, nikel, dan tembaga, dan sumber daya non-hayati, seperti air, udara, dan lahan subur. Berikut adalah rincian jenis-jenis kekayaan alam Indonesia. 1. Sumber daya hayati, biotik. Hutan, menyediakan kayu, rotan, damar, serta menjadi habitat bagi keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Laut, kaya akan ikan, udang, kerang, rumput laut, terumbu karang, dan mutiara. Pertanian dan perkebunan, meliputi hasil seperti padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan kakao. 2. Sumber daya tambang, mineral, bahan bakar fosil, minyak bumi, gas alam, dan batu bara, yang merupakan sumber energi penting dan sebagian besar tidak dapat diperbarui. Logam, emas, perak, nikel, tembaga, bauksit, dan timah. Lainnya, pasir besi adalah salah satu contoh sumber daya tambang lain yang dimiliki Indonesia. 3. Sumber daya non-hayati. Air merupakan komponen penting bagi kehidupan dan energi. Lahan subur, tanah yang subur di Indonesia sangat baik untuk pertanian. Udara, sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Energi terbarukan, Indonesia juga memiliki potensi sumber energi terbarukan seperti panas bumi, air, angin, matahari, dan biomasa. Ayo kita jaga alam Indonesia dan lestarikan budaya kita. Biar Indonesia terus maju dan damai sentosa.